Gak semua rumah yang retak terdengar ribut. Kita sering membayangkan kehancuran harus disertai dengan gemuruh, suara, dan ledakan emosi. Tapi percayalah, ada rumah yang hancur dalam diam. Di sana nggak ada piring pecah yang berserakan di lantai. Nggak ada suara tinggi yang menembus malam. Nggak ada pintu dibanting dengan amarah. Yang ada hanya keheningan panjang. Keheningan yang dingin dan keheningan yang menyesakan. Di rumah itu ada seorang anak yang belajar membaca suasana sebelum belajar membaca dunia. Hari ini kita nggak sedang mengadili siapapun, kita hanya ingin jujur tentang bagaimana rasanya tumbuh di tempat yang seharusnya melindungi, tapi justru membuat kita belajar bertahan. Broken home bukan selalu tentang perceraian. Kadang orang tua masih lengkap, rumah masih utuh, foto keluarga masih tergantung rapi, tapi rasa aman hilang. Broken home adalah ketika pulang bukan lagi tempat menurunkan beban, melainkan tempat menambahkannya. Broken home adalah ketika rumah telah kehilangan fungsi aslinya, bukan lagi tempat aman, bukan lagi tempat berlindung, bukan lagi tempat memulihkan diri, melainkan hanya sekedar bangunan, sekumpulan tembok dan atap yang menaungi dua atau lebih orang asing, yang terikat secara darah, namun terpisah secara jiwa. Padahal yang kita tahu, rumah adalah tempat paling aman untuk berlindung, untuk bersandar, untuk berekspresi apa adanya, untuk menjadi dirimu yang sejujurnya. Namun ternyata, di sanalah banyak anak belajar diam dalam keheningan yang paling berisik. Bukan karena mereka nggak punya kata-kata untuk diucapkan, bukan karena mereka nggak punya perasaan, cita-cita, atau keresahan. Mereka belajar diam. Mereka membungkus diri dalam sunyi, sebab mereka terlalu sering merasa tidak didengarkan, merasa suaranya nggak penting, merasa tangisnya hanya akan menambah rumit suasana. Mereka belajar bahwa diam adalah bentuk pertahanan diri yang paling elegan. Anak yang tumbuh di rumah retak seringkali terlihat dewasa, terlalu dewasa untuk usianya. Mereka peka, mereka tanggap, mereka tahu kapan harus diam, kapan harus mengalah, bahkan untuk sesuatu yang menjadi haknya. Dan mereka tahu kapan harus menahan tangis. Mereka belajar menjadi penenang, menjadi penjaga suasana, bahkan belajar menjadi penyelamat. Padahal seharusnya merekalah yang dijaga. Jika itu kamu, bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu bertahan. Luka dari broken home jarang terlihat oleh mata. Ia nggak meninggalkan bekas fisik. Ia nggak bisa diobati oleh plester atau antiseptik. Ia hidup, ia bersembunyi dalam kebiasaan. Luka itu hidup dalam caramu mencintai orang lain, penuh kecurigaan. Luka itu hidup dalam caramu mencurigai kebahagiaan, merasa bahwa bahagia itu rapuh, dan menganggap akan ada harga mahal yang harus dibayar. Luka itu hidup dalam caramu takut ditinggalkan, merasa panik, dan ketergantungan. Bahkan sebelum seseorang benar-benar menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Ada yang tumbuh menjadi sangat mandiri, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena terlalu sering merasa sendirian, merasa nggak ada yang bisa diandalkan. Jadi mereka memutuskan, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri, agar nggak ada yang bisa menyakitiku lagi. Di sisi lain, ada juga yang tumbuh selalu ingin menyenangkan orang, atau people pleaser, selalu berkata ya, walaupun dalam hati berkata tidak. Takut salah, takut menimbulkan konflik, takut ditinggal, takut nggak cukup baik. Mereka belajar bahwa kelangsungan hidupku tergantung pada seberapa nyamannya orang lain di dekatku. Mereka merasa, jika aku membuat semua orang bahagia, maka mereka akan tetap tinggal, dan aku akan aman. Semua respon ini bukanlah cacat dalam dirimu. Itu adalah bahasa luka yang belum sempat diterjemahkan. Sekarang, mari kita ambil napas yang dalam. Kita akan melihat ke belakang, ke orang tua kita. Kita harus berani jujur. Gak semua orang tua mampu mencintai dengan utuh.
Bukan karena mereka nggak peduli, seringkali akar permasalahannya lebih dalam. Seringkali mereka sendiri belum pernah benar-benar dipeluk oleh kehidupan. Mereka sendiri adalah anak-anak yang terluka, yang nggak pernah diajarkan cara mencintai dan mengelola emosi dengan benar. Sebagian hanya meneruskan apa yang mereka pelajari, meneruskan pola komunikasi yang menyakitkan, meneruskan keheningan yang dingin, dan luka. Jika nggak disadari, nggak diolah, nggak disembuhkan, bisa berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menjadi warisan pahit yang nggak kita minta. Mari kita beri ruang untuk memaafkan diri sendiri. Memahami ini bukan berarti mewajarkan semuanya, bukan berarti membenarkan segalanya, bukan berarti mengatakan, oh wajar saja mereka menyakiti. Sama sekali tidak, tapi memberi ruang yang krusial, ruang untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Penderitaanmu valid, luka-lukamu nyata, dan kamu sebagai manusia berhak untuk beristirahat dari rasa bersalah yang selama ini kamu pikul. Jika kamu tumbuh dari rumah yang tetap, jika kamu adalah anak yang belajar diam di tengah keheningan, dengarkan bagian ini perlahan dan resapi. Kamu nggak rusak, kamu nggak cacat. Responmu untuk selalu waspada, sikapmu untuk menarik diri, atau bahkan usahamu untuk menyenangkan semua orang, itu semua bukan tanda kelemahan, bukan tanda kekurangan. Itu adalah cara tubuh dan hatimu yang cerdas bertahan selama ini. Itu adalah mekanisme survival yang luar biasa. Dan sekarang, setelah kamu menyadari, setelah kamu mengidentifikasi luka-luka itu, kamu punya pilihan. Pilihan untuk hidup yang baru. Kamu boleh memilih cara hidup yang baru. Kamu boleh percaya lagi, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Kamu boleh belajar menerima kebahagiaan, tanpa menunggu kapan bencana akan datang. Kamu boleh belajar berkata, aku capek, tanpa rasa takut ditinggalkan. Kamu boleh belajar untuk menjadi egois dalam hal kesehatan mentalmu. Kamu nggak harus terus menjadi kuat. Kamu nggak harus terus menjadi si penyelamat. Kamu nggak harus terus memikul beban keheningan itu. Kamu nggak harus menjadi kuat hanya karena dulu kamu nggak punya pilihan. Sekarang kamu punya. Kamu boleh menyembuh. Penyembuhan memang bukan proses linear. Ia adalah perjalanan yang panjang, penuh belokan dan tanjakan. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap kali kamu memilih untuk jujur pada diri sendiri, itu adalah kemenangan. Broken home mungkin menjadi bagian dari ceritamu, tapi ia nggak harus menjadi akhir ceritanya. Ia adalah babak pahit, ya, tapi ia bukan keseluruhan buku. Kamu nggak bisa memilih rumah tempat kamu tumbuh. Luka itu sudah terjadi, tapi kamu bisa memilih rumah seperti apa yang ingin kamu bangun di dalam dirimu, di hati, dan pikiranmu. Kamu bisa membangun sebuah ruangan dalam dirimu yang penuh dengan rasa aman, yang menyenangkan, yang memeluk dirimu yang masih kecil. Dan suatu hari, kamu bisa memilih rumah seperti apa yang ingin kamu bangun di sekitarmu untuk orang-orang yang kamu cintai. Dan mungkin memilih untuk berhenti menjadi korban, memilih untuk menyembuhkan luka, memilih untuk mencintai dirimu sendiri apa adanya. Itu sudah cukup untuk memutus rantai yang dulu menyakitimu, yang pernah mengikatmu dalam keheningan panjang. Terima kasih karena sudah berani bertahan, berani mendengarkan, dan berani jujur selama ini. Kamu nggak sendiri, dan kamu boleh menyembuh.